Sobat TP, selamat datang di TP Podcast pada program kuliah bersama saya Rizky Fitri Rahimaullah yang hari ini akan menjadi host pada episode kali ini. Hari ini kita akan membahas seputar mata kuliah metodologi penelitian pada topik yang sangat penting, yaitu literatur review. Topik ini tentu berkesinambungan dengan kuliah episode 1 yang sudah teman-teman lihat kan di sini kalau belum lihat ya. Nah, hari ini kita kembali bersama dengan salah satu dosen ahli dari Universitas Negeri Surabaya pada mata kuliah metodologi penelitian. Mari kita sambut bersama Profesor Dr. Rusyono MPD. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah, Bu Rizky. Alhamdulillah. Senang sekali bisa ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di podcastnya TP ini. Saya yang senang sekali, Prof. Iya. Bu Rizky ini sobat TP sekalian, ini dosen muda di Teknologi Pendidikan UNESA, tetapi beliau potensial sekali. Amin. Banyak kegiatan yang sudah dipercayakan kepada beliau dan moga-moga nanti semakin berkibar dengan adanya Bu Rizky ini sekalian. Monggo Bu Rizky, tema kita apa nanti hari ini? Iya, Prof. Hari ini temanya sangat penting, Prof. Literatur review. Karena banyak sekali mahasiswa utamanya sudah punya topik, sudah punya ide penelitian, tapi kemudian bingung. Setelah itu topik ini mau diapakan? Langkah menulis rumusan masalahnya bagaimana? Menulis literatur review atau kajian teorinya bagaimana? Jadi hari ini kita akan kupas satu persatu sehingga semuanya jelas, runtut, dan detail begitu, Prof. Untuk memulai diskusi kita hari ini ada yang mau saya tanyakan, Prof. Jadi kalau saya baca-baca begitu rumusan masalah itu nampaknya banyak sekali macamnya, Prof ya. Apakah memang rumusan masalah itu ada pembagiannya seperti itu atau bagaimana, Prof ya? Iya, terima kasih Bu Rizky. Sobat TP sekalian, kaitannya dengan literatur review sebagai topik kita pada periode episode ini, rumusan masalah itu bisa dikelompokkan menjadi dua, Bu Rizky. Yang pertama ada yang disebut dengan descriptive question atau itu di bukunya Creswell itu dijelaskan descriptive question itu adalah rumusan masalah yang dalam rumusan masalah itu hanya ada satu variabel. Satu variabel. Ya. Jadi kalau satu rumusan masalah ada satu variabel, itu berarti rumusan masalah itu termasuk descriptive questions. Misalnya ini contohnya, apakah guru SD di Kabupaten Sidoarjo sudah memahami konsep deep learning? Nah, ini kan yang ditanyakan hanya pemahaman guru di Sidoarjo tentang deep learning. Jadi itu hanya ada satu variabel. Nah, nanti akan ada implikasi tertentu di literatur reviewnya, Bu Rizky. Kemudian yang kedua yang disebut dengan inferential questions atau rumusan masalah inferensial, di mana dalam satu rumusan masalah itu ada lebih dari satu variabel. Ya, nanti misalnya contohnya itu, adakah pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemahaman guru SD di Kabupaten Sidoarjo tentang konsep deep learning? Ini kan ada dua variabel ya Bu Rizky ya. Juga ada tingkat pendidikan dan juga pemahaman guru. Ada dua. Nanti akan ada implikasi yang berbeda, khususnya terkait dengan literatur review. Jadi setelah kita tahu apakah rumusan masalah kita ini termasuk descriptive questions atau inferential questions, langkah berikutnya itu apa, Prof? Langkahnya adalah dua-duanya sama sebenarnya. Langkahnya adalah melakukan kajian pustaka atau literatur review. Ini sangat penting, Bu Rizky. Khususnya di penelitian kuantitatif itu yang diteliti harus mempunyai dasar teoritis. Kalau tidak ada dasar teoritis, kita tidak boleh meneliti. Karena apa? Karena nanti simpulannya itu akan sesat, akan menyesatkan.
Saya contohkan begini Bu Rizky dan juga para sobat TP sekalian. Jadi misalnya saya akan meneliti begini. Setiap hari itu saya dari rumah ke kantor itu selalu di sini macet, di sini macet. Kalau saya meneliti peran polisi dalam mengatur lalu lintas itu apa? Kalau saya tanpa teori, di sana macet onok polisi, di sana ada polisi macet, di sini ada polisi macet. Simpulannya akan mengatakan begini, semakin banyak polisi di jalan, semakin macet. Ya. Padahal ini kan nggak betul. Ini sesat simpulan saya. Harusnya bagaimana? Saya harus ada dasar teorinya. Dasar teorinya apa dalam hal ini? Tugas polisi dalam mengatur lalu lintas itu apa? Ya misalnya yang saya tahu salah satu tugas polisi dalam mengatur lalu lintas adalah mengantisipasi jangan sampai ada kemacetan. Kalau ada kemacetan, bagaimana cara mengurainya? Sehingga salah satu tugas polisi itu mengantisipasi kemacetan di titik-titik yang sering macet itu mesti diberi polisi atau ada polisi yang ditugaskan di situ. Nah, kalau menggunakan teori ini setiap di situ ada kemacetan sudah ada polisi, di sini ada kemacetan di situ ada polisi, maka simpulan saya polisi sudah menjalankan tugas dengan baik. Nah, ini kan antara dasar teorinya dengan ada dasar teorinya kan simpulannya kan jauh. Lah ini. Ya, makanya dalam penelitian kuantitatif itu harus ada literatur review atau dasar teorinya. Begitu Bu Rizky. Untuk menulis literatur review ini memang sedikit berat begitu Prof, karena biasanya panjang. Nah, untuk memberi motivasi bagi para peneliti atau mahasiswa Prof, sebenarnya fungsi atau pentingnya literatur review dalam sebuah penelitian itu seperti apa? Iya, terima kasih Bu Rizky. Ini memang betul ini. Secara eksplisit atau secara operasional yang fungsi literatur review itu adalah untuk membantu peneliti menetapkan atau menentukan topik yang akan dikaji dan sekaligus menetapkan cakupannya Bu Rizky dan juga Pak sahabat TP sekalian. Jadi misalnya meneliti ini itu cakupannya apa? Sehingga nanti kalau sudah kita mengkaji literatur review atau kajian pustaka itu akan terhindar dari penelitian replikasi yang tidak kita harapkan. Boleh melakukan penelitian ulang atau replikasi, tapi kalau memang nawaitunya itu. Nah, dan biasanya kalau di tugas akhir itu tidak boleh. Makanya harus dikaji dulu sudah ada penelitian apa belum tentang ini. Karena nanti kalau sudah ada penelitian tentang ini kita lanjutannya saja dilanjutkan. Sehingga nanti konsep atau teori TP akan selalu berkembang terus berkelanjutan begitu. Nah, dan satu lagi yang terkait dengan secara umum fungsi dari kajian teori atau literatur review itu adalah membantu peneliti menyelaraskan atau menempatkan hasil penelitiannya itu pada khasanah TP secara keseluruhan. Jadi nanti sumbangannya, ini di bagian ini itu dulu Bu Rizky nyumbang teori ini, kemudian siapa lagi nyumbang itu, begitu. Bu Rizky. Ini berarti fungsi yang kaitannya dengan khasanah keilmuan yang luas, secara eksternal begitu Prof ya? Iya. Apa ada fungsi dari literatur review yang arahnya ke penelitian itu sendiri Prof? Jadi sudut pandang internal begitu? Iya. Ini tadi harusnya ini yang dijelaskan duluan ini karena ini yang penting gitu ya. Kalau tadi secara umum kalau ini khusus berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi literatur review itu fungsi utamanya adalah memperjelas konsep variabel yang akan diteliti. Memperjelas konsep variabel ya, karena dalam satu penelitian itu variabel itu harus jelas sejelas-jelasnya. Sehingga nanti apa?
dalam menyusun instrumen juga iya. tepat. Gitu. Kalau tidak jelas apa yang diteliti, nanti instrumennya beda nanti. Iya, Prof. Nah, ini makanya konsep variabel harus jelas, kemudian nanti indikatornya apa, kemudian nanti instrumennya seperti apa, itu harus relevan. Iya, betul, Prof. Nah, khusus untuk yang rumusan masalah kedua tadi, yang disebut dengan inferential question itu, maka salah satu fungsi literatur review adalah menjawab rumusan masalah berdasarkan teori. Oh iya. Tadi kan pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemahaman guru tentang deep learning. Nah, nanti hubungannya bagaimana? Ada hubungan enggak? Ada pengaruh tidak? Nah, nanti kalau misalnya ada pengaruh, nanti dilanjutkan. Iya, Pak. Nah, kalau tidak ada pengaruh bagaimana secara teori? Tidak boleh diteliti. Oh iya. Ini tidak boleh diteliti. Jadi kalau misalnya teorinya kok enggak ada, enggak boleh diteliti. Secara kuantitatif enggak boleh diteliti. Karena penelitian kuantitatif itu adalah menguji teori. Menguji teori. Nah, kemudian nanti ada hubungannya bagaimana antara tingkat pendidikan terhadap pemahaman tadi bagaimana, itu harus dijelaskan. Dijelaskan secara rasional berdasarkan teori-teori yang dikaji itu. Itulah yang disebut dengan kerangka berpikir, hubungan antar variabel. Nah, itu dideskripsikan secara rasional, karena deskripsi biasanya agak panjang. Kemudian nanti dari deskripsi yang agak panjang itu nanti disimpulkan dalam satu kalimat pernyataan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah inferensial tadi, dan dalam penelitian sering disebut dengan hipotesis. Begitu, Bu Rizky. Sangat jelas, Prof. Terima kasih banyak. Nah, ini biasanya saya sering mendengar dosen maupun penguji maupun pembimbing itu membahas mengenai kredibilitas literatur, Prof. Ketika mahasiswa menyusun literatur review. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Prof, terkait kredibilitas literatur ini. Literatur review yang bisa dikaji itu memang harus kredibel. Harus kredibel. Lah, biasanya yang kredibel itu ada dua, dalam bentuk buku atau dalam bentuk publikasi berkala atau jurnal-jurnal itu. Ya, artikel jurnal. Artikel di jurnal itu. Nah, ada juga sebenarnya yang lain, misalnya makalah yang disajikan dalam forum apa, kadang-kadang begitu, ada begitu. Tapi yang utama biasanya buku dan juga artikel di jurnal. Kalau buku itu syaratnya harus ada penulisnya. Jadi buku yang tanpa penulis itu menurut saya tidak kredibel untuk dikaji. Karena sopo sing meneliti kan tidak jelas. Yang menulis. Makanya biasanya ada penulis dan ada ISBN-nya, ada International Standard Book Number. Ya. Kalau jurnal atau publikasi berkala itu harus ada ISSN-nya atau International Standard Serial Number. Jadi ada penulis, ada itu. Artinya ISSN. Kalau ada ISBN atau ISSN itu artinya itu sah. Jadi publikasi itu resmi. Bisa atau kredibel untuk dikaji. Nah, di beberapa perguruan tinggi, Bu Rizky juga sahabat TP sekalian, biasanya untuk literatur yang dianggap kredibel itu biasanya juga dibatasi oleh publikasi yang mutakhir. 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Itu ada. Kecuali hal-hal tertentu, misalnya buku induk. Kalau di TP itu kan ada buku induknya. Itu biasanya semua karya itu rujukannya ke situ. Itu yang buku induk atau buku sejarah. Sejarah itu semakin tua semakin berharga, kira-kira begitu. Gitu yang kredibel, Bu. Ya, Prof. Kalau berdasarkan pengalaman Profesor sendiri selama puluhan tahun menjadi peneliti,
langkah-langkah yang betul atau langkah-langkah yang baik dalam menulis kajian teori atau literatur review dalam sebuah penelitian itu seperti apa, Prof? Sebenarnya tidak baku ini, langkah-langkah ini tidak baku, tetapi ya yang pertama mesti harus kita mencari literaturnya yang kredibel tadi, kemudian dipahami secara umum itu. Tapi nanti untuk menulis sistematika di kajian pustaka itu tidak ada rumusnya. Yang penting adalah semua variabel itu dikaji. Ya, jadi yang pertama kalau boleh dianggap itu sebagai langkah-langkah yang standar mungkin ya, yang pertama adalah memahami konsep tentang masing-masing variabel. Itu harus dikaji dulu. Nah, kadang-kadang Bu Rizky juga sobat TP sekalian, ada satu atau dua teori yang kadang-kadang berbeda. Oh iya. Atau ya biasa kan dalam perbedaan pendapat di kalangan akademisi biasa. Nah, bagaimana sikap kita? Kita harus memilih salah satu yang paling rasional atau yang paling kuat argumentasinya. Atau nanti kita gabungkan teori. Kalau kita bisa menggabungkan, itu sumbangan kita pada teori itu agak tinggi. Nilainya tinggi. Nanti ini teori ini itu dirumuskan oleh Bu Rizky misalnya, itu kan nanti kan nama Bu Rizky sebagai ilmuwan TP akan semakin terangkat begitu. Ya, ini yang kemudian nanti biasanya kan begini Bu Rizky. Kalau misalnya kita mengkaji multimedia interaktif itu kan mesti ini. Menurut A MMI adalah ini. Menurut B begini. Menurut C begini. Kan gitu kan? Iya, Bro. Biasanya lagunya menulis tesis atau disertasi atau skripsi kan berdasarkan 3 pendapat di atas dapat disimpulkan multimedia interaktif adalah ini. Itu kan begitu. Itu menyimpulkan dari 3 pendapat di atas tadi. Bisa jadi itu merupakan rangkuman atau gabungan dari 3 pendapat itu. Kira-kira begitu. Iya, Prof. Itu apabila rumusan masalahnya deskriptif, Prof ya? Iya, untuk betul. descriptive questions. Bila penelitian kita itu menggunakan inferential questions, apakah langkahnya juga sama seperti itu atau mungkin ada tips tersendiri, Prof? Iya, terima kasih. Ada tambahan selain tadi. Selain masing-masing variabel dikaji, ada tambahan lagi yaitu yang untuk inferential question itu adalah kita mencari teori yang menghubungkan antar variabel ini. Tadi kan contohnya kan tingkat pendidikan dan pemahaman guru ya. Iya, Bro. Nah, nanti bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan dan pemahaman guru SD tentang deep learning. Itu hubungannya seperti apa. Nah itu ini biasanya di teori-teori nanti ada Bu itu. Di teori-teori ada. Nah hubungan antara ini dan ini tadi, hubungan antara tingkat pendidikan dan pemahaman guru itu dalam kajian pustaka sering disebut sebagai kerangka berpikir tadi. Ya, betul, Prof, betul. Ya, kerangka berpikir, dan dari situ nanti kita akan simpulkan tadi ya sebagai hipotesis tadi. Ya. Sangat jelas penjelasannya, Prof. Ini saya ada pertanyaan penutup, Prof, untuk episode kali ini. Karena biasanya mahasiswa itu menyerahkan draft, kemudian revisi, menyerahkan lagi, revisi lagi. Itu berulang-ulang di literatur review, sering sekali berulang-ulang di bagian literatur review itu, Prof. Mungkin ada saran praktis dari Prof Rus untuk teman-teman peneliti, sobat TP semuanya, agar bisa melakukan self-assessment sebelum draft penelitiannya ini atau literatur reviewnya ini diberikan pada dosen pembimbingnya. Jadi supaya tidak terlalu banyak revisi-revisi begitu, Prof. Iya, ya itu sebut ya mungkin tantangan ya Bu Rizky. Iya, betul tantangan. Iya, sebenarnya itu umum sekali ya.
Kalau untuk adik-adik atau sobat TP yang S1 biasanya mencari literatur itu tidak banyak kesulitan, apalagi sekarang ya ada buku begitu banyak kemudian jurnal-jurnal TP banyak itu. Tapi untuk yang sobat TP yang S2 maupun S3 itu sering-sering agak kesulitan dalam mencari literatur yang untuk mendukung penelitiannya, karena biasanya untuk S2 S3 itu kan lebih mendalam ya Bu Rizky ya, lebih mendalam. Nah, itu memang kita harus ya kalau saya mengistilahkan harus tekun. Harus tekun mencari, setelah mencari biasanya kan begini tantangannya, apalagi tadi Bu Rizky katakan tadi konsultasi ke pembimbing nanti ditolak lagi, kurang ini. Memang kita ya itulah suka dukanya menyusun kajian teori seperti itu harus ada. Nah, sebenarnya ada tantangan lagi Bu Rizky. Iya, Prof. Bukan tantangan, godaan ya. Istilahnya godaan. Sekarang ini kan banyak tulisan-tulisan yang beredar di internet. Iya, Prof. Sehingga godaan untuk copy paste itu yang tinggi sekarang. Iya, betul. Untuk para mahasiswa itu. Dan menggunakan bantuan AI. Iya, betul, Prof. Ini yang mungkin godaan. Tapi biasanya di perguruan tinggi itu menggunakan syarat yaitu apa? Turnitin. Ya, atau uji plagiasi. Ya, uji plagiasi. Nah, sehingga nanti sebenarnya itu bolehlah menggunakan AI, boleh ini, tapi adik-adik atau sobat-sobat TP ini harus melakukan parafrase dulu. Sehingga nanti tingkat plagiasinya tidak terlalu tinggi. Makanya termasuk sobat-sobat TP itu kalau ngutip ya diupayakan kutipan tidak langsung. Artinya diambil dari buku ini teorinya tapi diredaksikan sendiri. Betul. Sehingga nanti itu akan menurunkan atau mengurangi plagiasi. Betul, Prof. Itu. Jadi, intinya adalah tekun lah itu ya intinya. Ya. Terima kasih, Prof. Mungkin ada kata penutup, Prof, untuk Sobat TP semuanya dimanapun berada saat ini. Iya, ini memang tantangan yang tinggi itu. Saya ingat nasihatnya Imam Syafi'i. Ini padahal beliau itu adalah hidup di zaman kira-kira mungkin 1000 tahun yang lalu, 1000 tahun sekian yang lalu ya artinya. Beliau itu sudah pernah mengatakan bahwa ilmu bagaikan binatang buruan. Binatang buruan. Nah, jadi dan catatan itu sebagai pengikatnya. Iya, jadi adik-adik atau sobat TP itu kalau sudah membaca misalnya teori itu ya, harusnya itu diikat, artinya ditulis dengan parafrase sendiri tadi, sehingga itulah pengikatnya. Iya, betul. Makanya dilanjutkan, pengikat dari buruan itu adalah ya ditulis tadi. Karena apa? Ketika kita itu memahami suatu teori, kalau tidak ditulis itu lupa. Nah, iya, ini. betul, Prof. Makanya dilanjutkan, sungguh bodoh orang yang sudah mendapatkan binatang buruan, tapi binatang buruan itu dibiarkan lepas lagi. Oh iya, betul. Nah, inilah ini nasihat dari Imam Syafi'i yang sudah sekian ratus tahun yang lalu, itu sangat cocok untuk ini, untuk kajian teori. Iya, nulis, jadi memahami ini ditulis gitu loh. Ini cocok untuk nasihat ini untuk dalam rangka literatur review. Kira-kira ini Bu Rizky. Ya, terima kasih banyak Prof. Untuk Sobat TP semuanya dimanapun berada, ingat ya, pertama tentukan dulu rumusan masalahnya itu descriptive questions atau inferential questions. Kemudian mulailah mengkaji teorinya dari sumber-sumber yang kredibel, dari buku yang ber-ISBN atau artikel yang ada di jurnal yang ber-ISSN misalnya. Kemudian lakukan dengan tekun ya, jadi jangan mudah menyerah, jangan mudah down.
Jangan terlalu banyak scrolling sosmed, buang waktu. Ingat, tekun mengerjakan, bukan tekun scrolling ya. Tidak boleh baper kalau dapat saran dan masukan dari dosen pembimbing. Sudah dituruti saja, dikerjakan dengan semangat, bismillah pasti selesai. Dan ingat nasihat Imam Syafi'i, binatang buruannya, ilmunya, kalau sudah dapat, diikat, dicatat. Jangan di screenshot saja itu materi. Kalau memori penuh dihapus ya, hilang sudah. Ingat ya, dicatat bukan di screenshot. Mungkin itu pada episode kali ini, semoga insight dan ilmu yang sudah diberikan oleh Prof. Rusyono bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dimudahkan semuanya dimanapun berada yang sedang melakukan penelitian, semoga cepat selesai ya. Dan membawa dampak yang luas untuk siapapun di dunia ini. Dan Sobat TP semuanya, kami pamit. Terima kasih sudah membersamai kami mulai awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode kuliah berikutnya.